Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal qadimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Joko Wiono MSI, yang kami hormati Pengurus Besar PGRI Provinsi Jawa Tengah, Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, Pengurus PGRI Cabang Purwojati, Pengurus PGRI Ranting, serta Bapak Ibu PGRI Mengaji dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama membersamai dalam kajian sore pada sore hari ini. Shalawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari PGRI Cabang Purwojati, saya Nesya Dika Putri dari SD Negeri 1 Kalitapen, izinkan kami membersamai petang Bapak Ibu dengan kajian Islami penyejuk hati bertemakan semua milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Galih Latiano SPDI dari SD Negeri 2 Kalitapen. Mari kita sapa bersama. Selamat sore Pak Galih, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Nesa. Gimana kabarnya hari ini Pak Galih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama kajian Islami semua milik Allah. Monggo Pak Galih. Terima kasih Mbak Nesa. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih diberikan beragam nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat dan sempat, sehingga kita sampai dengan detik ini masih bisa menjalankan ibadah puasa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan sore hari ini izinkan kami membawakan sebuah tema dengan judul semua milik Allah. Mbak Nesa yang dirahmati Allah, Amin, semua. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau memiliki putra yang sedang sakit. Dikarenakan suatu kepentingan, Abu Talhah harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan putranya yang sedang sakit dan istrinya yang bernama Ummu Sulaiman. Karena takdir Allah, ketika Abu Talhah dalam perjalanan, putranya yang sakit keras meninggal dunia. Ummu Sulaiman pun kemudian berkata kepada keluarga yang ada di rumah tersebut bahwasanya jangan ada satu orang pun di sini yang nanti memberitahu suami. Biar nanti suamiku akan aku beritahu sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian Abu Talhah pulang dari perjalanannya.
Abu Thalhah pun langsung bertanya kepada suaminya, bagaimana kondisi anak kita? Hmm. Ummu Sulaim berkata, alhamdulillah sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang. Tidak bohong, Mbak Nesa. Ya, betul. Ya, tidak bohong. Lebih tenang, sedang lebih baik ya Pak ya? Sudah lebih baik, sudah lebih tenang. Iya. Kemarin bisa batuk, sekarang sudah tidak batuk. Sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang. Kemudian suaminya yang baru pulang dari perjalanan ini disiapkan makanan, disiapkan air untuk mandi, dan sebagai seorang istri, Ummu Sulaim pun menunaikan wajibannya kepada Abu Thalhah. Kemudian setelah tenang, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku ingin bertanya, bila mana suatu hari ada seorang sahabat menitipkan barang titipan kepada kita, kemudian sahabat itu mengambil kembali barang titipannya, apakah boleh kita untuk menahannya? Menurut Mbak Nesa boleh apa tidak? Karena bukan punya kita, harusnya tidak boleh dong. Abu Thalhah pun berkata, wahai istriku, tidak boleh, harus mengembalikannya. Barang sejenak saja kita tahan karena kita masih menginginkannya, tidak boleh, bukan milik kita. Betul. Maka segera kita harus kembalikan. Kemudian Ummu Sulaim berhenti sejenak dan berkata kepada Abu Thalhah, wahai suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita telah Allah ambil kembali. Anak kita telah meninggal dunia. Dengan berat hati menyampaikan seperti itu ya Pak ya? Dengan ikhlas. Dengan sabar, dengan tabah menyampaikan seperti itu. Berakhirlah kondisi pada waktu itu. Iya. Tidak ada ratapan, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan yang menjadi-jadi, tidak ada. Semua sewajarnya saja. Hening seperti tidak terjadi apa-apa. Sedih pasti sedih. Tapi manusiawi apa yang menjadi-jadi. Mbak Nesa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah potret sebuah keluarga yang bisa memanage perasaan hati, kedewasaan dalam berpikir, dan kedewasaan dalam bertindak. Subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana sebuah keluarga, tentunya keluarga Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ini bisa memanage semua itu dengan sangat baik? Menurut Mbak Nisa bagaimana? Kalau dari cerita Bapak tadi, sepertinya keluarga itu sudah memiliki kesadaran dan keyakinan penuh bahwa semua yang kita miliki di dunia ini tuh semata-mata bukan punya kita, tapi yang titipan dari Allah. Sehingga ketika yang punya minta lagi gitu, meminta dikembalikan, dengan ikhlas kita harus mengembalikannya. Seperti itu Pak. Betul sekali Mbak Nesa. Jadi kesadaran inilah kuncinya. Keluarga ini mencontohkan kepada kita, memberikan ibrah kepada kita, bahwasanya kesadaran bahwa semua itu bukan milik kita sendiri, semua itu adalah milik Allah. Kesadaran semua ini milik Allah lah yang menjadikan keluarga ini sadar bahwa ketika suatu titipan diambil kembali oleh yang maha memiliki, maka kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus tabah menghadapinya. Luar biasa. Mbak Nesa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, baju yang kita pakai, kendaraan yang kita naiki, anak, suami, istri, jabatan, pangkat, hingga jiwa yang kita miliki, semuanya hanya titipan. Semuanya hanya titipan yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah." Wahai Muhammad, katakanlah, milik siapa semua yang ada di langit dan di bumi ini? Qulillah, katakanlah itu milik Allah. Jadi kesadaran inilah yang harus kita miliki pada diri seorang muslim. Luar biasa ya Pak ya. Pasti sebagai manusia biasa ya Pak, pasti kan ada rasa sedih, ada rasa kecewa, kok kenapa diambil lagi, tapi kesadaran bahwa bukan punya kita itu yang harus kita tanamkan banget nih Pak. Betul sekali Mbak Nesa.
Jadi kesadaran ini paling tidak akan membawa konsekuensi bagi seseorang. Konsekuensi ini bukan hanya sekedar gagasan yang ada di pikiran kita, bukan hanya gagasan yang tertulis di dalam kertas. Tapi konsekuensi ini harus kita hadapi, harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Setidaknya ada 2 konsekuensi yang harus kita tanggung, yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab. Apa itu, Mbak Nesa? Jadi konsekuensi ketika kita sadar bahwa semua ini adalah milik Allah dan titipan, ketika Allah ingin mengambilnya kembali, maka kita harus berikan. Konsekuensi yang pertama adalah pergunakan semua yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sesuai porsinya ya Pak ya? Sesuai porsinya, sesuai dengan aturannya, Vanessa. Saya mau tanya, sandal dipakai di kaki apa di tangan? Di kaki dong. Di kaki. Kalau ada orang yang pakai sandal di tangan, bagaimana? Jelas itu salah. Salah. Bukan ada orang yang tempatnya. mengatakan ini orang gila. Iya, ini betul. orang sudah kurang sehat. Tidak beradab begitu ya Pak ya. Kalau ada siswa yang duduk di atas meja, bagaimana Mbak Nesa? Jelas itu hal yang tidak baik dong. Harus kita benarkan lagi. Ada siswa duduk di atas meja, padahal meja bukan untuk duduk. Duduk adalah kursi. Iya, meja untuk nulis. Meja untuk nulis. Betul. Maka kita bisa mengatakan, mungkin ada guru-guru yang mengatakan murid ini kurang beretika. Betul. Mbak Nesa, kalau ada baygon cair dituangkan ke dalam gelas kemudian diminum oleh orang, jelas wassalamualaikum kehidupannya di dunia ya Pak ya. Pulang gasik gitu. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa orang ini mungkin depresi. Betul orang sekali. ini mungkin stres, orang ini patah hati, orang ini dan lain sebagainya. Tidak bersyukur dan segala macamnya. Mbak Nisa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu jika tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya, itu tidak akan baik dan akan mencelakakan. Betul. Itulah Mbak Nisa. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran ketika itu adalah milik Allah, maka pergunakan sesuai dengan yang Allah telah tetapkan. Tangan Mbak Nisa, Bapak Ibu, tangan Allah titipkan kepada kita. Tangan untuk apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja, mencari nafkah pada keluarga kita. Betul. Mencari yang halalan, thayyiban, yang halal juga yang baik. Bukan untuk menampar istri kita, bukan untuk menampar anak kita, bukan untuk mencuri dan lain sebagainya. Lisan Mbak Nisa. Lisan Allah titipkan kepada kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Untuk membaca Al-Quran, memperdalam semua yang ada di dalam Al-Quran. Lisan bukan digunakan untuk mencemooh, menggunjing, mengejek, gosip. Bukan itu. Allah larang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah itu tidak suka Vanessa. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah sebagian dari prasangka. Prasangka apa? Prasangka buruk. Wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing orang lain. Ada peribahasanya, Mbak Nisa? Iya, apa tuh Pak? Gajah di pelupuk mata, tidak tampak. Semut di seberang lautan nampak jelas. Itulah orang, Mbak Nisa. Betul. Kesalahan sendiri sebegitu besarnya di hadapan kita tidak terlihat. Tapi kesalahan orang lain sekecil apapun akan kita cari-cari sampai akarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kesadaran yang pertama ini membawa konsekuensi bahwasanya ketika Allah telah titipkan sesuatu kepada kita, pergunakan titipan Allah ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tidak hanya diberi tapi juga mempertanggungjawabkan apa yang diberi atau apa yang dititipi. Betul sekali Manisa. Bahwasanya sebenarnya semua titipan Allah ini, semua yang Allah berikan kepada kita, itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul akhir. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika an mas'ula.
sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia, kita harus pintar-pintar dalam mengelola apa yang kita miliki. Kelolalah yang kita miliki sesuai dengan aturan dan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jagalah hati kita manusia. Betul. Jagalah hati kita untuk hati kita itu menjadi hati yang bersih, hati yang tenang. Jangan kau kotori seperti lagu ya Pak. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati kian bersih, pikiran pun sinkron berarti ya Pak. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Kenapa itu Vanessa? Karena Allah itu telah menitipkan di dalam tubuh kita segumpal daging. Jika yang segumpal itu baik, maka akan baik seluruhnya. Jika yang segumpal itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Idza fasadat fasadal jasad kulluh wa idza salahat salahal jasad kulluh. Tahu itu apa Vanessa? Kurang tahu itu Pak. Itulah yang dinamakan hati. Maka kita pun harus menjaga hati kita agar senantiasa Allah tenangkan hati kita. Allah jaga hati kita menuju ke arah yang baik. Hati kita untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Kita pun selalu berdoa seperti itu Vanessa. Kita selalu berdoa kepada Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah aku di dalam jalan-Mu. Ya mulibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah konsekuensi yang pertama atas kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, yaitu konsekuensi bahwa semua titipan Allah, semua yang kita miliki ini harus dilakukan, harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsekuensi yang kedua yang harus kita ketahui Vanessa. Menurut Vanessa apa? Tahu? Kurang tahu ini Pak. Jadi konsekuensi yang kedua, ketika kita sadar bahwa semua adalah milik Allah, ketika itu diminta oleh Allah, diambil kembali oleh yang maha memiliki, pemilik sesungguhnya, pemilik hakiki sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ikhlas. Aduh, ini hal yang paling berat ya Pak ya. Ikhlas 5 huruf, tapi kalau kata orang muda, anak muda-mudi bilang nih, katanya cuma 5 huruf tapi ngelakuinnya setengah mati katanya gitu. Ikhlas Mbak. Ketika ini diminta, maka ikhlas kita untuk merelakannya. Subhanallah. Dicontohkan tadi oleh Abu Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma bahwa kita harus ikhlas untuk melepaskan sesuatu yang diminta kembali ketika itu bukan milik kita. Sedih pasti. Kehilangan pasti. Itu harus manusiawi. Sewajarnya. Tidak harus sampai menyalahkan takdir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika kesadaran itu sudah ada pada diri manusia, maka ikhlas dan sabar serta ridho atas apa yang menimpa kita itulah kuncinya. Vanessa dan Bapak Ibu sekalian, Allah pasti akan memberikan kepada kaumnya itu suatu cobaan, suatu musibah. Tapi pasti musibah itu, cobaan itu pada batas manusia itu bisa menerimanya. Batas kewajaran ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basirin sabirin. Artinya, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Jadi manusia, Allah itu pasti akan menguji kita. Entah itu dengan sedikit kekurangan, ketakutan kita kehilangan sesuatu, ketakutan kita kekurangan bahan makanan, ketakutan kehilangan orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita. Tapi orang-orang yang lulus dari ketakutan itu adalah mereka. Sampaikanlah kabar gembira wa basyiris sabirin bagi mereka orang-orang yang bersabar.
Subhanallah, luar biasa sekali ya Pak. Hadiah bagi orang-orang yang sabar itu sungguh tak ternilai berarti ya Pak ya. Iya, betul sekali Manisha. Kemudian ketika kita ditimpa musibah, idza asobathum musibah, qul, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Betul sekali. Jadi itu Manisha. Konsekuensi kedua, ketika kita sadar bahwa semua ini adalah milik Allah, titipan Allah, maka ketika titipan ini diminta kembali, ketika titipan ini diminta oleh yang memiliki, maka konsekuensi adalah ikhlas. Sabar dan ridho. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsekuensi kedua inilah kita harus bersabar untuk menghadapi musibah. Kita harus ridho atas semua ketentuan Allah. Allah memberikan suatu kaum musibah, memberikan kepada kita cobaan, pasti juga memberikan jalan keluar. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Iya, subhanallah. Itu satu kalimat tapi sangat menggema di pikiran kita. Dan juga Manisha, satu kalimat bahwasanya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Oke, kita nggak pernah sendirian, ada Allah yang nemenin kita. Luar biasa sekali. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil pada kajian sore hari ini, bahwasannya semua yang ada di muka bumi, bahkan yang kita miliki, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah, pergunakan titipan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dan juga ketika titipan itu diambil lagi oleh yang maha memiliki, pemilik hakiki sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhlas, sabar, dan ridho atas semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit banyak semoga bisa diambil pelajaran dan juga ibrah bagi semua, terutama di bulan suci ini. Kita tetapkan lagi hati kita bahwasanya hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Vanessa yang saya hormati serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kalimat, salah kata, baik yang terucap itu sengaja maupun tidak sengaja, itu datangnya dari kehilapan saya pribadi. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah Bapak Ibu. Tausiah kajian Islami semua milik Allah yang disampaikan oleh Pak Galih tadi sungguh menggugah hati kita, bahwa kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini harus secara sadar dan berkeyakinan menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Di sini semuanya adalah milik Allah, sehingga ketika sewaktu-waktu Allah ambil kembali, jalan satu-satunya adalah dengan ikhlas, sehingga kita tidak menjadi sombong dan tidak menjadi angkuh. Karena pada dasarnya kita semua ketika mampu melakukan sesuatu itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang mampukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah serta Pak Galih, terima kasih atas kebersamaannya pada sore hari ini. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan baik, sehingga kita nanti di akhir bulan Ramadan akan memperoleh kemenangan. Saya Nisha Dika Putri mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.